Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mengasih share atau informasi daftar film favorit gua nih. Kali ini bukan dari genre ya, tapi dari aktornya. Waduh, siapakah itu? Mulai dari film favorit dan aktor favorit gua juga ya, yaitu Vino Gebastian. Wah, dalam daftar film favorit kali ini pure ya karena penilaian dari gua, karena kesukaan gua dan khusus aktornya yaitu Vino Bastian nih, favorit gua juga. Jadi daftar filmnya ada film Vino Bastian semua nih. Ada film apa saja? Langsung saja kita ke daftar film. Oke penikmat film, langsung saja nih kita ke daftar film favorit gua nih. Film yang kali ini adalah dari aktor favorit gua juga, idola gua, yaitu Vino Gebastian. Yang dimana dia sudah membintangi banyak film-film, terkhusus film drama dari masa dia remaja sampai sekarang. Wow. Ada film apa saja? Yang jelas film-filmnya gue suka banget ya. Oke, ini dia daftar film yang pertama. Mungkin karena gue sendirian ya, nggak berdua, jadi daftar filmnya hanya 5 ya. Dari gue semua. Oke, ini dia yang pertama. Mungkin catatan akhir sekolah. Wah, film drama remaja yang paling ikonik, yang paling seru dan paling menyenangkan, paling berkesan buat gue ya. Karena film itu sebenarnya sudah tayang lama dari sejak zaman abang gue sekolah. Nah, sampai gue yang sekolah di SMA. Jadi film itu udah berkesan banget dari gue. Jadi kayak wow, bisa semenarik itu. Kayak dia itu filmnya itu merekam setiap momen di sekolahan dia, walaupun dia ya tahu sendiri lah ya, anak berandalan dari karakternya si Pino ini. Jadi hal-hal menarik, unik, dan mungkin tidak akan diulangi di masa-masa yang akan datang. Jadi masa sekolahnya direkam dan dibuat momen kayak perpisahannya itu dengan menonton film atau rekaman dari catatan akhir sekolah itu. Wah, film ini seru banget. Banyak hal-hal yang unik ya. Karena film drama remaja zaman sekarang nggak seberani film-film drama yang zaman dulu ya. Itu film drama dulu tuh kayak ekspresinya bebas banget gitu. Jadi kita tuh kayak mengekspresikan diri pada masa sekolah tuh wow, bener-bener luar biasa liarnya. Wah. Jadi si Pino di sini sama rekan-rekannya juga cocok banget lah memerankannya. Terkhusus ketika dia masih muda ya. Wah, asik tuh film. Selanjutnya ada film yang masih tentang percintaan remaja nih, yaitu Radit dan Jani. Wah, kali ini lebih liar, lebih brutal ya, lebih mengarah ke jangkis lah ya. Narkobanya ada, terus ya preman-premannya dapet. Pokoknya ini kisah drama cinta yang bisa dikatakan unik, tapi nggak mungkin semua orang memiliki karena ini hanya berandalan aja yang bisa menikmati kisah ini. Dan film tentang kisah semacam ini jarang banget difilmkan ya. Hanya zaman-zaman dulu saja yang berani memfilmkan kisah drama romance para berandalan. Dua insan yang berandalan sini. Wah, gokil. Pokoknya dua film itu yang ikonik ya. Tadi drama itu catatan akhir sekolah sama Radit dan Jani ini berkesan banget buat gua karena film walaupun kisahnya bisa dikategorikan nggak boleh diikutin oleh penontonnya, takut menular lah bahasanya ya, tidak baik. Cuman banyak kisah dan pesan-pesan positif di balik kejahatan atau kebrutalan dari film itu. Harus ada, pasti ada sisi positifnya, nggak mungkin nggak ada. Nah, selanjutnya lanjut ke yang drama yang lebih menantang si Pino. Bukan tentang remaja lagi, lebih ke dewasanya sekarang, yaitu Chrisye. Waduh. Biografi film Chrisye. Wah, jelas itu sangat berat. Karena karakter Chrisye kita tahu sendiri ya, gimana pembawaannya, wibawanya, dari cara dia menyanyikan lagu-lagunya sampai membuat lagu. Proses pembuatan lagunya pun diceritakan di sini. Betapa kehidupan seorang Chrisye
diceritakan di sini. Dan gue suka banget film-film kayak biografi semacam ini. Dan di sini si Pino cocok banget nih memerankan sebagai Chrisye-nya itu loh. Wah, amazing. Perubahannya juga dari sisi make up, penampilan, dan baju-bajunya. Oke, punya banget. Ini bener-bener Chrisye-nya banget nih. Chrisye versi Pino ini feel-nya dapet banget. Gue nggak menyangka Pino bisa seberubah itu, sedrastis itu. Walaupun kita tahu sendiri ya, karakter suara si Pino tuh nggak bisa berubah karena ciri khas banget nih. Oh, ini mah udah jelas Pino nih dari suaranya. Tapi ternyata actingnya, kualitasnya ternyata bisa juga ya, bisa sedalam si Chrisye ini ya. Amazing. Dari gerak-geriknya juga dapet banget. Ini salah satu aktor kawakan banget nih si Pino, bisa memerankan sosok yang ada gitu loh, yang fiktif. Oke, kayak Ranjani dan catatan akhir sekolah fiktif kan, itu nggak ada, dia buat, dia versi dia nih, jelas itu. Oke, bisa. Cuman kalau karakter yang ada, yang benar-benar hidup, itu sulit banget sih diperankan. Dan ternyata si Pino ini berhasil memerankan film Chrisye. Wah, luar biasa. Lanjut yang ke apa ya, keempat berarti ya. Ya jelas ini film apa, komedi ya, harus ada komedinya nih. Pino tuh kadang-kadang juga dapet apa, film-film yang menyenangkan, komedi juga dapet dia loh. Salah satunya adalah kembali lagi biografi dari Warkop DKI Reborn. Yang pertama dan yang kedua ya, part 1 dan part 2. Itu luar biasa banget. Dari 3 aktor ini kayak Abimana, lalu ada juga si Tora Sudiro, yang paling cocok ya memerankan karakter Warkop, salah satunya peran Kasino ini, yaitu si Pino Gebastian yang dikasih ke Pino. Wah, itu luar biasa sih. Kalau menurut gua film Warkop Reborn yang paling cocok adalah si Pino dan kawan-kawannya ini dibandingkan yang Aliando yang sekarang ya, yang zaman sekarang. Mungkin untuk menarik penonton muda kali ya, untuk penonton dewasa semacam kita yang nostalgia terhadap Warkop lebih cocok ini sebenarnya. Cuman sayang sekali nggak dilanjutkan. Ayo dong Om Indro, kita tahu mungkin pengen mengajak penonton yang apa, kalangan muda untuk nonton, tapi kita juga butuh kualitas yang lebih baik gitu loh, yang apa, bukan cuma sekedar menirukan dan melestarikan, tapi kita juga butuh sesuatu yang ini melekat dan cocok juga sama ini gitu loh. Dan kalau dilanjutkan tinggal nambah ceritanya aja, menambal kekurangan dari cerita. Tapi sayang ya, mungkin beda prinsip ya. Om Indro tuh pengennya lestari dalam arti semua orang bisa memerankan, tapi dengan kaidah-kaidahnya Warkop gitu loh. Cuman kalau menurut gua, kalau udah cocok feel-nya di si Pino, ya harusnya si Pino terus dulu, jangan langsung diubah gitu loh. Pino dan kawan-kawan ya, yang di sini yang gua sebutkan yang di Warkop sebelumnya. Ya itu dia. Seru sih sebenarnya film Warkop ini, kocak yang pas nongol itu, aduh, gua pantes menjadi film terlaris pada kala itu ya. Sekarang udah direbut alih sama KKN. Tapi yang jelas Warkop itu emang layak lah menjadi rajanya film komedi mungkin ya sekarang, karena udah direbut horor kan raja film sesungguhnya mah di Indonesia. Tapi jelas itu Vino, salah satu film yang gua juga suka adalah Warkop. Nah, terakhir nih, selain ada drama, ada komedi, harus ada satu nih yang action atau bisa dikatakan superhero, yaitu Wiro Sableng. Wah, kali ini adalah dari bapaknya ya, pencetus cerita dan ide gagasan karakter si Wiro Sableng ini dari bapaknya. Nah, sekarang dia memerankan, alias kayak ini loh, yang dibuat bapak lalu diturunkan si anaknya yang memerankan dan juga membuat filmnya. Wah, bagus nih, ide yang kreatif. Bapaknya seniman, anaknya membawakan hasil dari bapaknya. Wah, gokil, karya-karyanya terus berkembang dan semakin lestari lah ya bahasanya ya. Ini Wiro Sableng nih sosok superhero unik, lawakannya pas, actionnya dapet, feel dari kayak klasik-klasik gitu ya, pertempurannya juga, kostumnya jadi kayak apa, pertempuran klasik lah bahasanya, kayak pakai kerajaan-kerajaan zaman dulu juga, jadi kayak ikonik lawannya dewa lah, lawannya ini. Wah, itu asik banget sebenarnya, kekuatannya juga nggak terlalu
sehebat kayak Gundala dan lain-lain ya, tapi ini lebih ke koreografi fightingnya itu loh. Suka banget gua sama film apa namanya Wiro Sableng. Terus khusus karakter Wiro Sableng ya, karena nama Naruto sendiri kan, Wiro Sableng tuh karakternya liar banget, nggak ada yang bisa semenarik Wiro Sablengnya Vino dibandingkan yang lain-lain. Ini asik banget sumpah, feel-nya menyenangkan gitu ngelihat si karakter Wiro Sableng diperankan oleh Vino. Kayak zaman dulu juga oke sih, cuman kalau yang ini lebih dapat banget lah untuk gua lah, kesannya lebih menarik, lebih fresh, menyegarkan. Mungkin hampir sama kayak Warkop kali ya, jadi perannya lebih lebih khusus remaja-remaja saat ini. Oke, itu dia film-film Vino Gebastian favorit gua. Kalau kalian suka film Vino Gebastian yang mana nih? Langsung tulis di komen, tulis di kolom komen. Nah, sering gini nih, gue sering salah ngomong karena waktu itu gue suruh tulis di komen, beneran tulis komen di bawah. Harusnya kan komentarnya apa gitu loh. Lalu kalau suka film Vino, langsung tulis tuh di kolom komennya, tulis, jangan komen, tapi filmnya gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi gue tetap menerima dan gue akan terus interaksi dengan penonton-penonton gue yang memberikan komentar-komentar positif. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Ya walaupun belum banyak, tapi insya Allah akan semakin berkembang video apa namanya YouTube gue ini, dan gue akan semakin rajin upload insya Allah ya. Oke, terima kasih, itu aja dulu untuk daftar film kali ini. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.